Minggu Persekutuan Teruna tanggal 1 November 2020. Sebelum kita beribadah, kakak ingatkan sekali lagi untuk disiapkan Alkitabnya, kidung jemaat, kidung muda-mudinya, dan persembahannya ya adik-adik. Sebelum kita mulai beribadah, kita akan sama-sama bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa. Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama bernyanyi lagu pembukaan dari Kidung Muda-Mudi nomor 78, Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita berdiri, mari kita berdiri ke rumah Tuhan memujinya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing dalam ibadah online Persekutuan Teruna. Ya Bapa, kiranya dimanapun kami berada, kami dapat menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat fokus dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya dalam ibadah ini kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan kiranya semua itu hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 125, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 125, ayat yang pertama sampai yang kelima. Adik-adik, yang ayat ganjil akan dibacakan oleh Kak Mariska dan Kak Jessica, dan ayatnya yang genap, adik-adik di rumah yang membaca ya. Dimulai dari Kak Jessica dan Kak Mariska. 1, 2, 3. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengingatkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan
kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Kita akan merespon pembicaraan Mazmur kita yang terambil dari Kidung Muda-Mudi 77, bait yang pertama dan baitnya yang kelima, Gereja Bagai Batang. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai bergerak, gelombang sangat menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau sendirian, tenang saja bergembira, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah pelabuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya dari pembacaan Alkitab ini, dari firman yang kami dengar ini, kami dapat menyerap apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita yang terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai ke 7 yang menyatakan, Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu.
Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik, Tuhan itu baik sekali ya. Seperti pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan membangunkan kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa, bahkan kita dapat bertemu di ibadah online pada pagi hari ini. Kakak juga yakin dan percaya bahwa kebaikan yang Tuhan Yesus berikan di setiap kehidupan adik-adik itu pasti berbeda-beda. Nah adik-adik, kebaikan Tuhan itu dapat adik-adik rasakan jika adik-adik membangun iman adik-adik kepada Tuhan Yesus dan selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, dalam Hagai yang telah kita baca bersama-sama tadi, kita akan belajar bagaimana sih pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Sekitar tahun 520 sebelum Masehi, atau sekitar 18 tahun setelah masa pembuangan Babel berakhir, bangsa Israel kembali lagi ke tanah mereka. Di tanah itu mereka melihat bahwa rumah-rumah mereka itu sudah hancur dan hanya bersisa puing-puing saja. Maka dengan keadaan hancur yang berupa puing-puing itu tersebut, mereka berusaha kembali untuk membangun rumah mereka. Tetapi mereka belum membangun rumah Tuhan, yaitu bait suci Allah. Maka Nabi Hagai diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel yang berupa teguran dan peringatan atas ketidakpedulian mereka dalam membangun rumah Tuhan. Dari pesan yang disampaikan oleh Nabi Hagai ini, kita tahu beberapa hal adik-adik. Yang pertama, bahwa dari belasan tahun setelah mereka kembali dari tanah Babel, mereka belum juga menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan kembali. Mereka merasa bahwa sampai saat itu belum waktunya rumah Tuhan untuk dibangun kembali. Dan kita juga bisa melihat bahwa dari belasan tahun mereka belum membangun rumah Tuhan, kita tahu bahwa yang mereka pentingkan itu adalah diri mereka sendiri. Mereka lupa bahwa seharusnya mereka mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal bait suci Allah atau rumah Tuhan itu merupakan tanda kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Maka, selain pesan yang disampaikan itu, Nabi Hagai juga memperingatkan konsekuensi atas ketidakpedulian yang dilakukan oleh bangsa Israel tersebut. Seperti yang sudah kita baca di ayat 6 yang tadi adik-adik. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Nah, dari ayat 6 ini, itu menggambarkan kegagalan dan kurangnya kebutuhan bangsa Israel yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka jika mereka juga tidak mengutamakan Tuhan. Maka adik-adik, di sini Nabi Hagai itu ingin memberikan pesan bahwa mengutamakan Tuhan itu adalah kunci utama dalam kehidupan. Seperti sebuah gereja yang harus dibangun layaknya rumah Tuhan atau bait suci Allah pada zaman dahulu. Walaupun gereja itu bukan hanya berupa fisik aja, walaupun gereja itu bukan hanya berupa gedung saja, tapi ada makna pelayanan dan persekutuan dalam gereja tersebut. Nah adik-adik, bagaimana jika di masa yang sekarang? Tentu bukan seperti zaman Israel yang kita harus membangun secara fisik, membangun gedungnya. Tapi kita bisa membangun gereja kita dengan persekutuan dan pelayanan yang dapat adik-adik lakukan. Untuk teruna seumuran adik-adik, pelayanan seperti apa nih yang bisa adik-adik lakukan? Adik-adik bisa bersekutu, bisa melakukan pelayanan adik-adik melalui ibadah persekutuan teruna yang pasti. Seperti contohnya teman-teman adik-adik yang
Sudah berapa minggu-minggu lalu ada yang sudah mulai melayani melalui doa syafaat, ada yang melayani melalui pembacaan Alkitab, ada juga yang sudah mulai melayani melalui persembahan pujian adik-adik. Itu merupakan bentuk suatu persekutuan, bentuk suatu pelayanan yang dapat adik-adik lakukan, yaitu menggunakan talenta, menggunakan potensi yang adik-adik miliki, apapun bentuknya. Seawal apapun adik-adik memulai, yang penting apa yang adik-adik lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting adalah apa yang adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik gunakan sebaik mungkin. Adik-adik menghadirkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, sehingga yang adik-adik lakukan, yang adik-adik berikan kepada Tuhan, semuanya itu hanya satu, seperti yang Nabi Hagai pesan kepada adik-adik, kepada kita semua, yaitu mengutamakan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan saja. Demikian pemberitaan firman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon, kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 257, baitnya yang pertama dan yang kedua, Aku Gereja dan Kau Pun Gereja, yang akan diawali dengan persembahan pujian instrumental dari Yosi dan Aurel. Sekarang kami akan berdoa untuk berkat karunia Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kakak-kakak berikanlah mereka kesabaran dan kebijaksanaan dalam mengajarkan ya Tuhan. Berkati kanan juga di kelayan, agar kiranya bisa mendengarkan kakak layan dengan baik ya Tuhan. Berkati kanan juga program-program yang susah disusun oleh kakak layan ya Tuhan, kiranya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk gereja-gereja di dunia.
khususnya Gereja GPB Yudea Tangerang. Berkati gereja ini Tuhan agar dapat menjadi saluran berkat bagi jemaatnya maupun lingkungan sekitarnya. Berkati juga para pendeta dan majelis-majelis yang bertugas di hari ini maupun di minggu-minggu selanjutnya, agar dapat diberikan oleh-Mu kesehatan dan kekuatan dan dilindungi serta dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19 ini. Berkati juga para jemaat-jemaatnya Tuhan agar dapat tetap bisa beribadah di hari Minggu walaupun di tengah pandemi ini. Berkati mereka, lindungi mereka dan jauhkan mereka dari wabah penyakit COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Allah Bapa kami yang ke dalam surga ya Tuhan, berkatilah Tuhan. Pada hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya bangsa negara kami agar rukun terus ya Tuhan, tidak ada keributan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Presiden ya Tuhan, semoga Presiden ingin bisa mengatur bangsa dan masyarakat dengan benar ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah polisi, tentara-tentaranya ya Tuhan, supaya dia bisa mengatur tidak ada keributan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa Bapa bagi adik-adik layan kami dimanapun mereka berada, dalam setiap permasalahan kehidupan yang mereka alami dalam keseharian mereka ya Bapa. Kiranya Engkau membantu mereka ya Tuhan dalam apapun yang mereka pergumulkan dalam kehidupan mereka, baik di keluarga mereka masing-masing, baik di lingkungan mereka dan dimanapun mereka berada. Tuhan yang paling tahu Tuhan apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang paling tahu jalan keluar yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa mereka dapat melalui setiap permasalahan apapun itu, asalkan mereka dapat terus berpegang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa ya Bapa berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, dalam keseharian dan aktivitas yang mereka lakukan ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka di rumah, apapun itu ya Tuhan. Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang berkati mereka ya Tuhan. Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, Tuhan juga yang selalu mencukupkan kebutuhan dan apapun itu ya Tuhan membagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberikan orang tua yang begitu mengasihi kami ya Tuhan, yang selalu membesarkan kami dari kami kecil sampai kami sedewasa sebesar ini. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa ya Tuhan atas kesalahan yang mungkin banyak kami lakukan ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam waktu-waktu kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan, baik kesalahan disengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Bantu kami untuk menjadi pemuda teruna yang lebih berani ya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih benar ya Tuhan. Bantu kami untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Bantu kami untuk mengubah diri kami, untuk kami dapat mengembangkan apa yang kami dapat lakukan bagi sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Begitu banyak permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan selalu mengetahui, bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan sama-sama memberikan persembahan.
Maka sebelum itu dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya Tuhan berkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita akan sama-sama memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 433, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang hidupnya. Berkat pada Tuhanku ku beri persembahan, janda miskin pun layak persembahkan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita sama-sama berdiri untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama beribadah online Tuhan. Kami juga mau mendoakan Tuhan untuk persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati untuk tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Engkau limpahkan kembali berkat untuk mereka ya Tuhan. Sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam Warta Persekutuan Taruna. Yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Yang kedua, terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah pelayanan pagi hari ini, yaitu adik Kefas, adik Farel, adik Ronald, adik Angel, dan persembahan pujian juga dari adik Aurel dan Yosi. Yang ketiga, jangan lupa untuk adik-adik tetap mengisi form presensi yang ada di description box. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan lupa juga adik-adik untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada ya. Seperti selalu menggunakan masker saat adik-adik di luar rumah, selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, juga selalu menjaga pola makan yang sehat, dan selalu rajin berolahraga. Demikian Warta PT pada minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Maka dari itu, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 256, bait 1 dan 3, Kita Satu Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, ya Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan ibadah-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, dari ibadah ini kami banyak belajar dari bangsa Israel ya Tuhan. Kami belajar juga dari Nabi Hagai bahwa mengutamakan Tuhan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kami sebagai teruna. Mengutamakan Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami
sehingga kami anak-anak-Mu dapat selalu mengembangkan potensi dan talenta yang kami miliki ya Tuhan. Ya Bapa, sebagai teruna yang memiliki potensi dan talenta yang kami miliki, bantu kami ya Bapa untuk kami dapat mengembangkan potensi ini ya Tuhan. Bantu kami untuk kami mau melayani dalam persekutuan dimanapun kami berada ya Tuhan, terutama dalam persekutuan kami di gereja ini. Bantu kami ya Bapa menjadi teruna yang aktif, bantu kami menjadi teruna yang selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kemuliaan nama-Mu saja yang selalu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami juga anak-anak-Mu sangat mengucap syukur ya Tuhan atas ulang tahun ke-72 untuk GPIB ya Bapa. Dalam sekian tahun yang telah dilalui oleh GPIB, begitu banyak permasalahan, begitu banyak dinamika naik turun yang ada dalam GPIB. Tuhan yang kiranya memberkati gereja ini ya Tuhan, Tuhan yang selalu memperkuat gereja ini ya Tuhan, baik dari pusat maupun di setiap daerah-daerahnya ya Tuhan. Jadi begitu banyak ratusan gereja GPIB, kami yakin dan percaya ya Tuhan, walaupun kami memiliki jumlah yang banyak, tapi kami memiliki satu tujuan yang sama ya Tuhan, yaitu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja dimanapun gereja berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami anak-anak-Mu telah selesai pada ibadah pagi hari ini. Kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Tuhan, melanjutkan apa yang akan kami lanjutkan. Kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati sisa kehidupan kami pada hari ini dan seterusnya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, inilah kami anak-anak-Mu yang telah beribadah kepada-Mu, yang telah mengucap syukur kepada-Mu dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.